Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Masirul muslimin jamaah salat isya dan tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka kita patut bersyukur, dan kita sudah mensyukuri nikmat itu dengan menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama lagi kita sampai pada finish di bulan Ramadan ini, yaitu kita akan berhari raya Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri biasanya apa yang dilakukan? Ada satu budaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di negeri ini, yaitu budaya apa? Itu yang punya kampung gitu, yang tahu. Budaya apa ini? Mudik, pulang kampung ya. Pada hakikatnya pulang itu menyenangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah kecil, Pak? Pernah jadi anak-anak dulu? Ada yang langsung dewasa begitu? Kita semua pernah jadi anak-anak ya. Kita masih kecil dulu, kita ingat ketika kita pulang sekolah, apa yang kita lakukan? Coba kita bayangkan betapa ceriahnya kita dulu ketika pulang sekolah, sambil melompat-lompat, bernyanyi-nyanyi, riang gembira. Mengapa demikian? Karena senang itu. Pulang itu senang. Karena sebentar lagi akan bertemu dengan orang tua kita, keluarga kita. Itu pulang. Bagi orang-orang yang bekerja, pulang itu juga menyenangkan. Karena sebentar lagi akan bisa beristirahat di rumah dan bertemu dengan keluarga. Bisa bercengkrama kembali. Dari bepergian juga begitu. Rasa penat kita di jalan ya. Lalu kita berangkat pulang, maka perjalanan pulang itu menyenangkan karena sebentar lagi akan sampai di rumah, tinggal kita akan bisa beristirahat dengan nyaman. Itulah pulang. Tapi berbeda dengan pulang dari kemaksiatan. Orang yang pulang dari bermaksiat itu tidak menyenangkan. Bahkan dia masih betah untuk bermaksiat. Ini bedanya. Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan itu diberikan dua kegembiraan. Lisaimi farhatun indal iftar wa farhatun idza liqa'i rabbih. Dua kegembiraan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa tidak diberikan kebahagiaan, kegembiraan. Boleh mereka mudik, boleh mereka memakai baju baru, tetapi hatinya tidak sama dengan orang-orang yang beribadah puasa. Mereka diberikan dua kegembiraan. Yang pertama adalah ketika mereka berbuka di setiap hari, ketika menjelang maghrib, bahagia apa sedih? Bahagia, karena sebentar lagi akan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Begitu pula
berbuka ketika hari raya lebih-lebih. Itulah kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang tidak berpuasa ketika Idul Fitri boleh mereka tertawa, tetapi hatinya tidak diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang kedua yaitu kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana bertemu Allah? Di surga. Karena Allah sudah sediakan satu pintu menuju surga itu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut apa pintu itu? Babur Rayyan. Pintu itu bernama Ar-Rayyan. Maka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka akan memasuki surga itu melalui pintu yang bernama Ar-Rayyan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada fenomena yang ada, yaitu budaya pulang kampung bagi yang punya kampung gitu. Yang tidak punya kampung ya cukup di rumah saja gitu. Yang berarti orang pulang kampung itu dahulu dia berangkat dari kampungnya lalu mengadu nasib di kota, mencari kehidupan di kota. Mereka mencari kehidupan itu ada dua manusia di dalam mencari kehidupan di kota. Ada yang meraih kesuksesan, ada yang tidak meraih sukses. Itu dua hal. Bagi orang yang sukses, maka mereka di saat-saat seperti ini merindukan kampung halaman. Bahkan kapan saja juga dia ingin pulang, karena dia memiliki biaya untuk berangkat pulang. Dan ketika pulang, orang yang sukses itu akan dielu-elukan di kampung halamannya itu, dipuji, dipuja, dihormati karena dia sukses. Diumumkan kepada khalayak bahwa saudara saya baru pulang dari kota, menjadi orang yang sukses, dan begitu seterusnya. Dia mendapatkan kehormatan di kampung halamannya. Bapak Ibu pernah merasakan seperti itu? Pasti pernah merasakan. Akan dipuji-puji oleh keluarganya. Itu bagi yang sukses. Merantau nang kota mulai-mulai jadi wong. Rupanya wingi itu wong. Nah ini sukses. Dielu-elukan, dipuji-puji. Berbeda dengan orang yang tidak sukses. Ketika dia merantau ke kota, dia tidak mendapatkan kesuksesan itu. Pasti dia tidak ingin pulang. Karena yang pertama dia tidak memiliki biaya untuk pulang, apalagi oleh-oleh. Dan andai kata dia terpaksa pulang, sesampai di kampung halaman, dia tidak mendapatkan kehormatan. Dia tidak dielu-elukan, bahkan dia tidak dihiraukan oleh orang lain. Kata orang kampung, saudara-saudaranya di kampung mengatakan, "Samono suwe niku oleh opo?" Ya, begitu ya. Ini orang yang tidak sukses itu rotok soro gitu. Ya. Padahal sukses dan tidak sukses itu adalah bukan kehendaknya. Itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga berkait dengan semangat ketika dia mengadu nasib di kota ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dua bentuk manusia ketika merantau itu ada yang seperti ini, ada yang sukses dan ada yang tidak sukses. Pada hakikatnya kita semua ini juga akan pulang. Kemana pulang kita? Ke kampung halaman yang sebenarnya, yaitu ke akhirat. Itulah kampung halaman kita yang sebenarnya. Yang saat ini tidak punya kampung,
besok kita punya kampung dan kita akan pulang ke sana. Hakikatnya sama. Orang yang sukses di dalam kehidupan dunia, dia senantiasa mengumpulkan bekalnya untuk kehidupan akhirat. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lihat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, apa yang sudah dikumpulkan bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia kumpulkan hidupnya itu untuk bekal kehidupan akhirat. Karena Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah sawah ladang tempat kita menanam, dan kelak di dalam kehidupan akhirat itulah kita akan menuainya. Orang yang sukses senantiasa berpikir itu, dan itulah termasuk orang yang cerdas itu. Orang yang cerdas itu yang banyak mengingat mati, dan dia berbuat beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis qudsi, idza ahabba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu. Kata Allah, jika hambaku senang merindukan bertemu dengan aku, maka aku pun senang dan rindu bertemu dengan dia. Manakala hambaku itu tidak suka bertemu dengan aku, maka aku pun tidak suka bertemu dengan dia. Jamaah yang dirahmati Allah, Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, aku juga tidak suka wahai Rasulullah untuk bertemu Allah saat ini. Artinya mati. Semua orang tidak suka mati, inginnya hidup selamanya di bumi. Karenanya doanya itu senantiasa dipanjatkan, Allahumma tawil umurona, minta umur yang panjang. Apalagi kalau sudah ulang tahun, doanya apa? Ulang tahun, panjang umurnya gitu. Untung nggak dirungokno malaikat ya. Kalau dirungoknya malaikat ditakoni sampean ya, jaluk piro begitu. Kita tidak bisa menjawabnya. Ini Ibunda Aisyah bertanya, aku juga tidak suka. Lalu Rasulullah menjelaskan begini, orang yang ingin dan rindu bertemu dengan Allah itu, di saat dia sakaratul maut, seseorang itu didatangi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat itu mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Dibisikkan kepada orang yang menghadapi sakaratul maut, jangan engkau takut menghadapi kehidupan yang berikutnya. Di alam barzah ditanya malaikat, jangan takut dan jangan bersedih meninggalkan dunia ini. Hartamu, keluargamu, Allah yang akan mengurusnya. Maka jangan engkau bersedih meninggalkan dunia ini. Kabarkan kepada mereka, gembirakan dengan surga. Malaikat datang kepada orang yang sakaratul maut. Bagi orang-orang yang saleh itu dikabarkan seperti itu, sehingga dia melihat nuansa surga itu ketika menghadapi sakaratul maut, sehingga dia tersenyum dan senantiasa, aku ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi orang yang tidak ingin bertemu Allah, ketika dia sakaratul maut itu dinampakkan nuansa neraka itu pada dirinya. Bukan pahala yang dia dapatkan, tetapi siksa azab di neraka. Sehingga dia mengatakan, aku tidak ingin bertemu Allah. Takut itu menghadapi kehidupan akhirat. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dua macam manusia. Yang pertama itu rindu bertemu Allah, dan yang satunya tidak ingin bertemu Allah. Mengapa manusia tidak ingin bertemu dengan Allah?
Padahal Allah mengatakan iqtarabal linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, bahwa setiap detik, setiap saat kita itu mendekati yang namanya kematian itu, mendekati hari penghisapan amal kita setiap waktu, setiap detik. Makanya kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya dia mengatakan yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Itulah yang paling dekat. Dan kita tidak tahu kapan kita ini mati. Mungkin Bapak Ibu duluan, saya belakangan, saya juga tidak tahu gitu ya. Atau sebaliknya lah, saya belakangan Bapak Ibu duluan, saya juga tidak tahu. Ini kita tidak tahu. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita mesti bersiap untuk pulang ke kampung. Orang yang takut menghadapi Allah, kematian itu mungkin ada dua. Yang pertama karena dia terlalu cinta dengan dunia ini. Sudah dia kumpulkan sebanyak-banyaknya harta, setinggi-tingginya jabatan, dia ingin raih, sehingga dia cintai itu harta dan jabatannya, sehingga dia tidak ingin meninggalkan apa yang sudah dia raih di dalam kehidupan dunia. Yang kedua, orang takut bertemu Allah karena dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang saleh, yang benar-benar imannya, dia senantiasa merindukan bertemu Allah. Kapanpun Allah memanggilnya, maka dia akan berangkat mudik pulang kampung bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di akhir Ramadan yang seperti ini kita bermohon kepada Allah, banyak bermohon ampun kepada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim.